Ibnu Hajar mengatakan inilah penyakit, inilah pengkultusan orang soleh asal dari kesyirikan di alam semesta. Taib, maka pada kesempatan ini yang bahas tentang sejarah kesyirikan, dan ternyata kalau kita telusuri nanti kita dapati bahwasanya sumber kesyirikan sebab utamanya adalah pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Nah, antara Adam dan Nuh, ya, ini, ya, tidak pernah terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Hanya kemaksiatan. Hanya kemaksiatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Ya. Manusia dahulu adalah suatu umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah kemudian mengutus para nabi untuk beri kabar gembira dan beri peringatan. Tadinya mereka adalah umat yang satu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Ke dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tauhid, kemudian mereka berselisih, yaitu ada yang melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya, kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi selama sekitar 10.000 tahun, 10 generasi tidak ada kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan, baru Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Kata dalam hadis yang sahih, ketika di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Nuh, mereka berkata, ya Nuh, anta awwalu rusuli ila ahli al-ardi. Wa sammakallahu 'abdan syakura." Kata mereka, ya Nuh, engkau rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Kenapa? Apa gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh? Karena terjadi kesyirikan ketika itu. Jadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surat Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar. Mereka melakukan makar yang besar. Makar besar. Dan mereka berkata, jangan kalian sekali-sekali meninggalkan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, ya. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, satu Wad, ya. Kemudian Suwa, yang kedua namanya Suwa. Yang ketiga namanya wala Suwan wala Yaghutha wa Ya'uq, Yaghuth. Yaghuth, kemudian Ya'uq. Kemudian Nasr. Siapa ini 5 orang ini? Ya, Wad 1, 2 Suwa, 3 Yaghuth, 4 Ya'uq, 5 Nasr. Inilah 5 sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh, yang gara-gara ada kesyirikan ini maka Allah utus Rasul yang pertama. Sebelumnya terjadi kesyirikan, sebelumnya terjadi kemaksiatan, pembunuhan, tapi Allah enggak mengutus Rasul. Ya, ketika sangat urgen terjadi kesyirikan, maka baru Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh ini. Ya. Ibnu Abbas berkata dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, haula'i, kata Ibnu Abbas, isma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh.
Jadi mereka ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma matu, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan datang mewahyukan, mengilhamkan, membisikkan kepada kaumnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kata syaitan, itu ada majelis-majelis mereka yang biasa mereka berzikir, untuk ilmu, memberi nasihat. Itu majelisnya dibangun patung-patung aja. Patung-patung mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk zikrayat, untuk kenangan, ya, sebagai penghargaan, untuk motivasi. Kemudian kata Ibnu Abbas, falamma mata halaka ulaik, tatkala para generasi yang pernah bangun patung tersebut pada meninggal semuanya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka patung-patung ini disembah. Perhatikan, Ibnu Abbas menjelaskan syaitan dalam menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan. Tahapan-tahapan syaitan. Tahapan-tahapan syaitan. Perhatikan. Ya, pertama, ya, ketika mati orang-orang soleh, ketika kelima orang soleh ini wafat, disuruh syaitan menyuruh membuat patung. Membuat patung-patung mereka di lokasi biasa mereka beribadah. Lokasi biasa mereka bermajelis. Ya. Jadi pertama, setan tidak langsung, perhatikan, setan tidak langsung menyuruh ibadah menyembah mereka. Ya, perhatikan. Setan tidak langsung menyuruh syirik. Tidak mungkin. Karena masih ada ilmu ketika itu. Tapi setan bertahap, ada rencana jangka panjang. Tidak langsung, langsung tidak ada yang dengar. Cara pertama suruh dulu bikin patung. Patungnya di mana? Di majelis. Mereka tetap majelis biasanya mereka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, majelis biasanya berzikir. Tujuannya untuk motivasi, ya. Tujuan untuk mengenang, ya, memotivasi, menghargai dan lain-lain. Ya. Disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut, mereka akan termotivasi untuk beribadah. Karena itu orang soleh. Melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan bagaimana kesolehan mereka sehingga termotivasi, ya. Baik, setelah itu setan nunggu ya, hingga generasi yang membangun meninggal. Generasi yang bikin patung pada meninggal. Kemudian lagi ketiga, setan nunggu sampai ilmu dilupakan. Hingga ilmu dilupakan. Yang keempat, baru disuruh menyembah. Ibnu Hajar mengatakan inilah penyakit, inilah pengkultusan orang soleh asal dari kesyirikan di alam semesta. Kebanyakan kesyirikan terjadi karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh.